Kembali lagi di Bagi-Bagi Pasti. Happy. Oke, kita masih bersama dengan Ade Jigo dan keluarga almarhum Jimmy yang jadi salah satu korban bencana tsunami yang Sunda. di daerah Selat Selat Sunda, Sunda yang Banten. Bang Ade, ada firasat gak ketika sebelum almarhumah meninggal dan ada omongan apa terakhir sebelum almarhumah meninggalkan Bang Ade? Kalau firasat nggak ada ya, dia nggak pernah bilang apa-apa. Tapi kata-kata terakhir yang saya ingat, dia posisi kan di backstage lagi nyuapin anak saya. Dan dia bilang, ya ajak anak-anak ke depan sana biar nonton, bunda mau makan dulu. Itu kalimat terakhir. Namun kalau dari sikap, dia menunjukkan yang berbeda. Dia baik banget sama semua orang. Contohnya? Tidak biasanya itu pemain keyboard saya dikasih uang sama dia. Ini buat jajan di Bali karena memang insya Allah minggu depannya kita ada rencana ke Bali kan, tahun baruan di sana, event di sana. Ini buat jajan di Bali itu, dan sampai pemain keyboard saya ini uang apa katanya, udah buat jajan gitu doang. Dan saya juga aneh aja, dan dia titip pesan buat saya bahwa setiap Jumat kalau bisa, walaupun sedikit, walaupun kesusahan, bantulah orang lain. Kita berangkat hari Jumat pagi, jam 9 keluar dari rumah, jam 6 itu dia udah cari snack 20 box untuk dibagikan ke orang-orang di jalan. Itu yang saya ingat. Pokoknya itu pesan buat saya, beliau menitipkan pesan buat saya, bermanfaat juga ya. Setiap hari Jumat ya? Iya. Alangkah baiknya harus berbagi. Iya, bersedekah lah bahasanya. Bersedekah. Iya. Betul sekali itu setiap hari Jumat karena hari yang sangat luar biasa kalau menurut Iya, aku. memang semua hari kan baik, namun dia bilang Betul. Jumat gitu. Memang itu sudah jadi kebiasaan kita, namun dia mengingatkan kembali. Terus Kak Ade kalau boleh tahu selama Kak Ade menikah dengan almarhum, ada kenangan apa yang paling membekas sampai sekarang, sampai detik ini Kak Ade tuh masih nggak percaya nih. Iya. Masih. Dia awal kita nikah 2012, November kemarin kita tepat genap 6 tahun pernikahan. 6 tahun. Saya banyak berubah dari dia. Berubahnya dalam arti lebih baik. Dan kenangan yang paling saya ingat, dia itu Januari ini mau umroh tadinya. Namun karena bentrok sama tesis, kan dia lagi lanjutin S2-nya, baru bab 4 dia bilang ya umrohnya nanti aja pada saat sudah wisuda, setelah wisuda. Tapi ternyata dia tesis dulu nih, Januari ini dia sidang tesis harusnya. Namun Allah berkehendak lain dan cita-cita dia belum tercapai, umroh dia belum tercapai. Tapi alhamdulillah sudah dibantu teman-teman dan saudara-saudara yang membadalkan umrohnya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau lo lihat di LED bro, ada foto lo sama sang istri tercinta. Apa yang lo pengen sampaikan bro? Cantik ya? Alhamdulillah dia solehah, selain cantik juga, dan gue yakin, adik yakin, ayah yakin bahwa bunda sudah di surganya Allah. Dan Amin. mohon maaf, ayah belum bisa bahagiain bunda, dan ini sudah takdir Allah bahwa kita tidak bisa menghindari takdir itu, dan tunggu ayah di surga. Terakhir yang gua harus pertanyakan sama lo bro. Kemana-mana anak lo kan selalu sama bundanya. Bundanya selalu sayang sekali sama anaknya. Dan ketika anak lo ditinggalin sama bundanya, ada omongan yang sangat menyentuh gak bro? Dia sempat bilang sama anak gue ya, dia bilang, nak nanti kalau sudah besar mau jadi apapun yang penting soleh. Mau jadi apapun cita-cita kamu yang penting soleh. Dan doain bunda sama ayah, itu aja pesan. Dan adik melihat kondisi anak-anak sekarang sudah terlihat happy ya. Karena memang kita selalu
ajak bermain, ajak bercanda. Bahkan sebelum tidur gue biasakan untuk berdoa untuk bunda. Terus Kak Ade sampai detik ini Kak Ade bisa strong, bisa kuat. Itu yang membuat Kak Ade bisa tegak berdiri sampai detik ini tuh apa tuh? Iya tadi Allah masih menitipkan 2 orang anak kepada saya bahwa saya melihat anak saya tidak pernah meneteskan air mata Sampai kepergian detik bunda. ini? Iya, dia cuma berlinang yang saya lihat. Berlinang terus sampai akhirnya saya berpikir anak saya aja kuat, masa saya harus sedih? Saya harus lebih kuat, dialah penyemangat saya. Memang pada saat terakhir saya sebelum pulang ke Jakarta, saya ziarah ke makam almarhumah istri saya, anak saya yang besar bertanya, ayah ini di dalamnya apa? Terus saya bilang, di dalam ada bunda lagi bobo, saya bilang gitu. Sekarang tugas kita, abang, ayah, adek doain bunda ya. Dia cuma mengangguk. Dia tidak pernah meneteskan air mata. Oke. Kalau ngomongin masalah sahabat bro. Ngomongin masalah almarhum Ajimi, lo kan sudah bersahabat hampir 2009 kita berkenalan. 2009 berarti kurang lebih 10 tahun lah ya. Iya 10 tahun, 2019 sekarang. Kesan terakhir apa yang masih teringat di benak lo bro sebelum peristiwa ini terjadi? Semua tahu ya, ada kakaknya Teh Lani, ada Bu Ida. Jimmy itu tidak pernah menasehati, tidak pernah menggurui, tapi dia mencontohkan. Gue berkenalan 2009 dengan gabung di tim lo, sampai akhirnya kita pecah, kita gabung lagi Jigo. Gue mengenal dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah menunjukkan dirinya sedih. Tapi gue tahu dia sedang dalam kesedihan. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pekerjaan. Tapi dia menunjukkan dia happy. Dan disitulah sosok AA itu yang sederhana. Dia tidak pernah menasehati, dek lu harus begini, dek lu harus begini. Enggak. Dan kenangan terakhir dia cuma bilang, dek sebelum 2019 masuk, kita harus ngobrol berdua untuk Jigo bagaimana ke depannya. Belum sempat ngobrol sampai akhirnya Allah udah manggil AA. Dan gue yakin AA pun sudah menunggu kita di surga. Oke, kita tanya Mbak Lani ya, Iya. sebagai kakaknya Ajimi. Angela mau tanyain? Kak, manggilnya kakak ya? Mbak atau kakak ya? Oh Teh, sebelum kejadian kemarin berlangsung itu ada kayak firasat atau tanda-tanda apa gitu nggak Kak? Kalau firasat sih enggak, cuman kelihatan dia kayak lemes Siapa yang 2 lemas? hari. Si A itu. Oh A-nya lemas. Heeh. Jadi kan dia nggak pernah ngeliatin lemes apa gimana enggak, cuman 2 hari itu sebelum dia pergi ke Tanjung Lesung itu dia call. Terus dia bilang dia nggak bilang sih mau ke sana, cuman dia bilang capek. Terus sempat dia bilang capek gitu. Mbak Lani, Mbak Lani kan cuma berdua dong sama Iya. almarhum Ajimi. Iya. Ajimi kan waktu itu kan pas di lokasi kan lagi kerja. Iya. Nah ada komunikasi terakhir nggak ketika Ajimi bilang sama Mbak Lani nitipin anaknya Ajimi ke Mbak Lani waktu itu? Enggak sih, cuman dia bilangnya gitu aja, capek. Cuman ke teteh ngomongnya kayak gitu. Yas, tolong Yas yang jagain, kata gitu. Terakhir ngomong apa? Iya ngomong gitu. Itu aja. Oh jadi Omnya pesan capek, terakhirnya minta katanya tolong gitu. ke Teteh untuk Kan jagain. dia ngeliatin anaknya. Heeh. Di video call itu kan liatin anaknya. Terus main-main sama anak teteh kan di sana. Terus si omnya gini, Yas tolong jagain adeknya, omnya capek. Oh langsung ngomong Gitu. tolong jagain adiknya. Wow. Tapi memang kalau Ajimi itu kalau kerja selalu membawa keluarga ya? Gak pernah. Jarang. Enggak. Berarti tapi baru baru kali kali ini. itu bawa Nah, keluarga. beberapa event aja karena posisi dia kan domisili di Cianjur ya. Iya. Jadi jauh kasihan anaknya, apalagi ada anak kecil. Nah kalau ibu kan waktu itu ada di lokasi kan, suruh jagain anaknya Ajimi. Itu ibu posisinya lagi ada di mana? Lagi di bawah lagi di bawah sedang nonton TV.
Lagi di nonton TV. lagi nonton TV di Iya. villa. Berarti ibu tidak ada di posisi di area kejadian itu. Nggak ada. Nah waktu kejadian itu di villa tuh kerasa gimana Bu? Ya kira-kira 9:30 itu mati lampu. Mati lampu terus? Pas mati lampu tuh saya tuh sempat ngehubungi AA sama istrinya. Tapi nadanya nggak nyambung. Udah lama gitu ada suara gemuruh kayak mau hujan deras. Saya keluar. Pas saya keluar tuh air itu datang. Tapi kena ke tempat villanya nggak Bu? Enggak. Tempat ke villa cuman di luar aja. Soalnya kan villanya membelakangi laut. Oh. Dari laut ke villa ibu jaraknya jauh atau gimana sih bro? Iya sekitar 50 meter ya. 50 50 meter. meter. Lebih 100 meter, 100 meter. 100 meter, Iya. jauh ya berarti. Jauh. Karena sebelum villa itu ada resto dulu, tempat kita breakfast. Itu panggung, resto, baru villa. Nah ketika ibu tahu ada air tsunami, terus ibu apa yang dilakukan? Ibu keluar, lari atau gimana? Nah, saya tuh panik, tapi saya sempat nulis status. Tadinya saya bilang tsunami. Nulis status? Iya, nulis status di HP. Tadinya saya mau bilang tsunami. Kalau bilang tsunami terlalu ini ya, terlalu heboh gitu. Akhirnya saya hapus, bilang astagfirullah, air laut pasang. Gitu. Kondisinya waktu itu ibu sama Sama anak aja yang paling kecil. yang kecil. Anaknya lagi apa waktu itu Bu? Saya gendong. Umur berapa kalau boleh tahu? Waktu itu umur 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya. Jadi masih belum tahu ya kalau. Berarti anak yang kecil sekarang ini Ajimi yang jaga ibu tetap? Ada ibu dari AA sama Teh Hati. Oke. Iya. Oke, berarti Ajimi ini punya istri dan 3 orang anak. Yang 2 diajak bersama istri, yang 1 berarti nggak ikut ya? Di hotel. Berarti mohon maaf, 2 anak Ajimi meninggal Iya, dan istri ya. betul. Kalau ibu sendiri ada firasat nggak sih Bu? Maksudnya Oh, ya sebelumnya tuh di rumah itu ya, AA tuh selalu setel ceramah sama ya gitulah ke agama-agama gitu. Gitu aja. Udah gitu wajahnya itu cantik-cantik. Wajahnya kenapa? Wajahnya itu istrinya itu muka itu bersih, anaknya juga sama, AA juga sama bersih gitu. Ajimi itu orangnya seperti apa sih Mbak Lani? Kalau menurut dari Mbak Lani sendiri? Pribadinya Dia seperti pernah marah. Dia nggak pernah rewel dari kecil. Oke kita lihat ini video Ajimi lagi gendong anaknya yang paling kecil ya Mbak ya. Ini sore ya, sore hari di depan kamar villa. Ini sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian Iya. ya? Ah. Hari berapa jam pertama? sebelum kejadian? hari kedua. Hari kedua? Hari kedua, 1:30. Jadi Setengah dua kejadiannya siang. jam berapa tuh? 9:30. 9:30. Itu kondisinya lagi pada kumpul sama anak-anak saya juga di situ lagi bermain. Lagi gendong anak yang paling kecil tadi kan. Dan itu nggak biasanya se-happy itu. Dia jarang pegang anak yang kecil karena ada Bu Ida atau ada Teh Hati yang selalu gendong. Oke terakhir bro. Apa yang pengen disampaikan buat almarhum Ajimi bro dari lu sendiri? Ya adek juga yakin AA sudah di surga bersama keluarga Amin. tercintanya. Di sini ditinggalkan 1 orang anak yang mana masih kecil umur 2 bulan, Dede Yoma. Dan kita juga mendoakan, saya pribadi dari Jigo mewakili tim manajemen juga mendoakan khususnya buat keluarga besar AA Jimmy dan juga buat Dede Yoma yang masih hidup. Insya Allah saya pribadi akan membantu juga untuk keluarga AA Jimmy. Ya. Dalina, apa yang pengen disampaikan sama almarhum Ajimi? Iya.
Ya mungkin udah. Mau disampaikan apa Mbak? Oke. Apa yang dirasakan sama Teh Lani, gue pernah merasakan. Memang duka yang sangat mendalam yang dialami sama keluarga besarnya almarhum Ajimi dan juga Ade Jigo serta keluarga para korban. Pasti sangat-sangat sedih. Mudah-mudahan sekali lagi doa yang terbaik buat para korban, buat keluarga Amin. para korban. Khususnya buat keluarga korban semoga diberikan ketabahan, Amin. kesabaran terus. Doain Amin. buat Ajimi Mbak, buat istri bro. Pokoknya semoga dikasih yang terbaik. Insyaallah. Oke, kita juga akan kedatangan bintang tamu korban dari bencana Lampung yang dialami akibat erupsi Anak Rakatau, Selat Sunda. Setelah satu ini kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy. Happy.